ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Hadirin sekalian, kita mulai kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, susunan Imam An-Nawawi, 42 hadis ini ya. Kita sampai pada hadis yang ke-15. Hadis ke-15 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bersabda, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man barang siapa yang kana adalah dia yu'minu billah beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, hari kiamat, falyakul khairan maka hendaklah dia berkata baik, falyakul maka hendaklah dia berkata khairan baik, atau liyasmut supaya dia diam, atau liyasmut supaya dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, wa man kana dan barang siapa yang kana adalah yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, hari kiamat, fal yukrim jarahu maka hendaklah dia memuliakan jarnya, jar itu tetangga. Fal yukrim maka hendaklah dia memuliakan jarahu tetangganya. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir dan barang siapa yang adalah dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, fa yukrim dhaifahu maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dhaif tamu, jar tetangga, dhaif tamu. Hadis ke-15 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis Abu Hurairah. Di sini termaktub pada Sahih Bukhari Kitabul Adab hadis ke-6018 dan Sahih Muslim Kitabul Iman hadis ke-74 atau hadis ke-47. 74 kalau dihitung dari awal kitab Sahih Muslim, 47 kalau dihitung dari awal Kitabul Iman ya. Ini di Bukhari berulang beberapa tempat, salah satunya di 6018 ini. Ini yang dengan redaksi seperti ini. Kalau yang lain dibalik itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, itu dulu ya. Berbolak-balik isinya itu tapi urut-urutannya berbeda-beda. Abu Hurairah itu kalau bahasa kita bapaknya kucing. Hurairah itu kucing kecil, hir itu kucing. Adalah panggilan akrab orang yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, dari suku Daus dari Yaman. Yaman itu nama tempatnya, Daus nama kabilahnya. Disebut Abu Hurairah atau Abu Hir. Hir itu kucing, Hurairah kucing kecil ya. Karena pada masa kecilnya dia senang bermain-main dengan kucing. Zaman cilik aneh itu suka bermain dengan kucing. Yang didapatkan di kitab begitu ya. Cuma ada sebagian orang ngomong karena dia ngomainnya kucing gitu. Belum saya dapatkan riwayatnya. Kalau yang ada di kitab disebutkan
karena masa kecilnya dia suka bermain-main dengan kucing, maka sebutannya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Kok iso akeh an Abi Hurairah, itu kok banyak banget? Apa sebabnya? Ini ya, ada hadisnya ini ada di Sahih Bukhari Kitabul Buyu dan Sahih Muslim Kitabu Fadhail Sahabah. Saya bacakan ya. Terjemahnya sudah ada tuh, tinggal saya bacakan saja. Innakum latakuluna, sesungguhnya kalian, ini Abu Hurairah yang bilang, yang ngomong. Sesungguhnya kalian itu berkata, Inna Abu Hurairah yuktirul hadisa. Sesungguhnya Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulun, dan kalian juga berkata, ma balul muhajirin wal ansor la yuhadditsuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadisi Abi Hurairah. Apa keadaannya orang-orang muhajirin dan ansor itu? Kok mereka tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Abu Hurairah gitu. Jadi kok ditanyakan, Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis kok banyak sedangkan orang muhajirin dan ansor yang lain kok nggak ada atau cuma sedikit periwayatan hadisnya gitu loh. Ini Abu Hurairah cerita komentar orang lain kepada dirinya gitu loh. Kok iso-isone diriwayatke hadis sampai berapa hadis Abu Hurairah itu sekitar 5.000 barangkali ya. 5.000-an hadis atau ribuan lah kalau cuma 1.000 lebih. Jadi hadis Abu Hurairah gitu. Lah terus dikomentari, kok iso kamu ceritakan hadis orang-orang muhajirin dan ansor yang lain tuh nggak kayak kamu gitu loh, tidak bisa menceritakan hadis sebanyak kamu gitu. Itu dikomentari gitu. Nah terus ini jawabannya Abu Hurairah gini. Wa inna ikhwati, dan sesungguhnya teman-temanku itu, saudara-saudaraku itu, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, orang-orang dari Mekah dan dari tempat-tempat lain yang hijrah ke Madinah ya. Karena yashghaluhum sofkun fil aswaq, adalah yashghaluhum, menyibukkan mereka, menjadikan mereka sibuk apa? Sofkun fil aswaq. Sofkun itu berkegiatan, beraktivitas fil aswaq, di pasar-pasar, dodol-dodolan di pasar gitu. Jual dan beli dan jual, bisnis gitu ya maksudnya, bisnis di pasar. Wa kuntu, dan adalah aku alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melazimi itu maksudnya menemani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil ibatni, untuk penuhnya perutku. Hurairah itu kan nggak punya pekerjaan, pengangguran gitulah ya, tersebut pengangguran, terus tidak punya keluarga di Madinah. Jadi dia itu hidupnya bersama Rasulullah SAW, mengikuti Rasul gitu loh. Alam ibad itu maksudnya kalau Rasul dapat makanan, nanti Rasul berbagi untuk makan Rasul sendiri, keluarganya, dan juga Abu Hurairah dan teman-temannya gitu. Kalau ada yang diberikan, tidak ada, ya tidak makan, tidak ada makanan. Fa ashhadu idza ghabu, maka aku itu hadir ketika mereka tidak hadir. Asyhadu di sini maksudnya bukan syahadat, tapi hadir gitu. Hadir di saat-saat ketika mereka ghaib, ketika mereka tidak hadir, mereka muhajirin ya. Wa afadu idza nasu, dan aku hafal ketika mereka lupa. Aku hafal hadis dalam mereka itu ketika mereka lupa, tidak menghafal hadis itu. Wa kana yashghulu ikhwati minal ansor amalu amwalihim, dan adalah menyibukkan saudara-saudaraku dari kalangan ansor itu amalan harta mereka. Maksudnya mereka punya sawah, ladang, terus mereka kerja di sawah, kerja di ladang itu sibuk gitu loh, sibuk sehingga tidak bersama Rasulullah, maksudnya gitu. Wa kuntu imra'an miskinan min masakini suffah. Aku ini kalau seorang
orang miskin dari miskinnya ashabu sufah. Sufah itu bagian dari masjid yang tidak ada dindingnya tapi ada atapnya. Jadi emperan gitu ya barangkali ya, emperan masjid gitu. Masjid ada emperannya, mereka tinggal di sufah itu, ashabu sufah, teman-temannya Abu Hurairah dan Abu Hurairah juga. Ai hina yansauna, aku itu menghafal, faham hina yansaun ketika mereka lupa, ketika orang-orang Ansor itu lupa, tidak menghafal, tidak dapat hadis, saya dapat hadis. Ini bedanya nih, bedanya Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor yang lain tuh gitu. Kalau Muhajirin itu sibuk di pasar, bisnis di pasar, dodolan gitu. Abu Hurairah tidak, dia sama Nabi, jadi dapat pelajaran dari Nabi, ngaji gitu loh ya, itu pelajaran. Orang Ansor itu sibuk di sawah. Orang Ansor itu kan kebanyakan petani ya, di sawah, di ladang, di kebun kurma, kebun anggur gitu. Nah ini tidak, dia ini tetap ngaji gitu. Ceritanya gitu ya. Untuk imra'an miskinan min masakin sufa ai hina yansauna. Wa qad qala Rasulullah SAW fi hadisin yuhadisuhu. Dan sungguh suatu ketika itu Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang beliau menceritakan hadis itu, yuhadisuhu. Apa? Rasul ketika gimana? Innahu la yabsuta ahadun saubahu. Sesungguhnya tidak ada orang yang menghamparkan kainnya. Saub itu kain baju atau kain apalah yang biasa dipakai ya. Tidaklah ada orang yang menghamparkan kainnya hatta aqdiya maqalati hadza, sampai aku menyelesaikan omonganku ini, sampai Nabi menyelesaikan pangandikannya Nabi itu. Sumaya jema'a ilaihi saubahu, kemudian dia mengumpulkan kepada dirinya bajunya, menggambarkan baju gini, kain itu ya. Nabi ngendika terus dibuka kainnya gini, terus sampai selesai. Ketika selesai, dia ambil kain tadi kayak orang ngambil barang gitu loh, di misalnya. Nah ini ya, ini digambarkan gini, buka gini kan ya, nah gini kan. Terus ketika sudah selesai terus digini kan, ditutup. Terus dihimpun pada dirinya gini, kayak terlangkupkan ke tubuhnya gitu, kayaknya tadi loh. Ya nggak ada isinya apa-apa, Nabi ngomong kok, bukan Nabi ngedum barang, enggak, ngomong ngendiko gitu loh, ngendiko lalu diambarkan, Nabi selesai terus dikembalikan ke sini gitu. Itu kalau begitu ada yang belum dapat ini basuhnya ini sudah itu tadi belum. Oh belum datang? Boleh. Wah ya Allah. Ini belum di copy tuh. Petugasnya siapa? Nah, Sat Ilyas. Di mana Sat Ilyas? Boleh. Nanti saya kemaki ngomong ini tidak ada yang pegang. Aku itu ditampilkan sini tidak bisa. Ditampilkan sini tidak ada. Saya still yakin mau cobain rumah ternyata. Nggak ada yang pegang lah. Kata-kata sudah ada kertasnya ini kok radi waca gitu. Kertasnya beda tuh. Masya Allah. Ya kalau Ustaz Ilyas sibuk yang lain aja siapa gitu. Tahu gitu tak fotokopikan dari rumah tadi. Ya. Panitianya kurang sigap. Sudah saya kirim sejak tadi itu nih, ya tak? Sudah sejak siang tadi saya kira ya. Cukup waktu untuk fotokopi harusnya. Ya, tolong ditampilkan aja. Ini saat ini tangan kosong. Kini mau ditinggal, tinggal tangan kosong. Ya, minta maaf saya tidak tahu. Saya kira sudah difotokopikan lah, sudah ada fotokopi beredar. Saya kira ya. Sudah difotokopikan. Ya. Kok nggih, betul nanti saya ngendika dulu. Kalau besok kalau ada komplain tadi. Sore nanti kok enek. Ya, sementara dibuka di HP aja kalau ada HP.
sudah ada terjemahnya ini di bawah itu. Ternyata jangankan terjemahnya, Arabnya juga tidak ada. Ya. Jadi Abu Hurairah ceritanya saya ulangi dikit ya. Kalian itu mengatakan Abu Hurairah itu memperbanyak hadis dari Rasulullah, padahal orang-orang muhajirin dan ansor itu loh nggak bisa seperti itu telah yuhadisuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah ada di bawahnya. Nanti kalau perlu maksudnya jadi dibaca. Jadi wa inna ikhwati minal muhajirin karena sebelum safkun bil aswaq wa kuntu azamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin itu mereka itu sibuk di pasar, ini sibuk berbisnis di pasar. Iya. Sedang aku senantiasa menemani Rasulullah untuk bisa mengisi perutku yang kelaparan gitu. Batni tadi. Maka fa asyhadu idza wahu, aku tuh hadir ketika mereka tidak hadir, ketika mereka absen, wa ahfadhu hina nasu, aku hafal ketika mereka lupa. Wa kana yashghulu ikhwati minal ansor, dan menyibukkan saudara-saudaraku dari ansor itu amalu amwalihim, urusan amalan kerjaan harta mereka. Mereka punya harta, sawah, ladang, kebun, terus mereka ngurusi itu. Wa kuntu imro'an miskinan min masakini Sufah. Aku itu orang miskin dari kalangan miskin-miskinnya Sufah ini ya Serambi Masjid Nabawi. Terus aihina yang sauna, aku itu hafal ketika mereka lupa. Terus waqad qala, ini tadi saya katakan ya, qad qala Rasulullah SAW fi hadisin yuhadisuhu, dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan. Si Rasul itu ketahui ngendika begini. Tidak ada seorang pun yang menghamparkan kainnya, innahu la yamsutu ahadun saubahu hatta aqdiya maqal wa maqalati hadza. Summa yajma'a ilaihi thawbah, lalu dia kumpulkan saubnya itu pada dirinya gini, kainnya itu dikumpulkan ke diri, illa wa ama aqulu, kecuali dia pasti hafal apa yang aku ucapkan, apa yang aku katakan. Fabasatu namirotan alaya, maka aku hamparkan kain namiroh, selimut. Namiroh itu asalnya kain segi empat itu saja. Selimut yang biasa dipakai untuk berselimut atas diriku sampai Rasulullah menyelesaikan perkataannya alaya ya. Hatta idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, sampai beliau selesai bicara, jamak tuha ila sodri, aku kumpulkan ke dadaku. Ini tadi ya, anggaplah ini kain gitu kan, gini terus di apa kumpulkan dari kayak gini gitu, kayak menghimpun sesuatu pada dirinya. Terus famanasi itu makolati Rasulullah SAW tilka min syai'in, aku tidak lupa sabda Rasulullah itu sama sekali. Artinya beliau jadi apal hadis gara-gara salah satunya untuk itu tadi. Pernah Rasul berkata begitu, terus beliau menghamparkan kainnya, terus menghimpun pada dirinya, nah, terus tidak lupa lagi terhadap hadis. Itu ceritanya Abu Hurairah. Ini ada di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari Kitabul Buyuk hadis nomor 2047, juga ada di hadis 2350 di Sahih Muslim di kitab Fadhailus Sahabah hadis nomor 2493. Baik, sekarang isi hadisnya itu kan baru cerita Abu Hurairah ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah berkata baik atau diam. Yang pertama tadi falyakul khairon au liyasmut. Kata-kata falyakul khairon au liyasmut itu orang itu untuk bisa berkata baik
itu latihannya itu diam dulu gitu. Menurut sebagian ulama gitu. Meneng sik, nek wis meneng, nek arep ngomong dipikir sidane sing diomongke apik gitu loh. Ini nek belum berpikir, belum berlatih untuk diam bicara terus kan jadi nggak tahu yang diomongkan itu baik atau buruk kan gitu kan, saking banyaknya bicara. Cuma kalau dia berlatih diam dulu sekarang, rungokne sik, wis ngarep ngomong dipikir. Lah akhirnya yang bisa keluar, yang dikeluar itu omongan yang baik gitu. So milih gitu. Nek ngene iki elek, ngene iki apik, sing diomong sing apik wae. Nah, gitu. Gini ini kurang sopan, yang ini sopan, yang sopan saja, gitu loh. Untuk bisa begitu itu diam dulu, dengarkan dulu, gitu. Dengarkan, jangan mudah bicara atau jangan banyak bicara dulu, gitu ya. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Dah, kemudian memuliakan tetangga adalah berbuat baik secara maksimal kepada tetangga dan menahan diri dari mengganggunya sesedikit apapun. Tidak mengganggu tetangga sama sekali, bahkan memuliakan tetangga. Gimana bentuk memuliakannya itu? Ya, tangganya itu dijadikan senang punya tetangga kita gitu loh. Seneng aku ditanggo kae lah wonge kan. Enggak membantu saya sangat terbantu oleh dia gitu. Sampai tetangga kita merasakan manfaat dari bertetangga dengan kita gitu. Rasa manfaatnya. Jangan sampai justru sebaliknya. Tangga kae wis susah itu. Kayak Nabi dulu ya, Rasulullah SAW bertetangga dengan Abu Lahab, dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain gitu. Hari-hari itu mereka ganggu Rasul terus setiap hari gitu. Jadi Rasul mendapatkan tetangga yang buruk waktu di Mekah itu belum hijrah kan gitu. Tangga-tangganya dulur-dulur di sana. Abu Lahab itu kan pamannya sendiri kan, tapi memusuhi, dan Ummu Jamil istrinya itu malah bikin makar. Nabi lewat itu, jalan yang dilewat itu dikasih duri, diusali riri itu. Orang kalau hati-hati bisa kecocok gitu. Itu kelakuan Ummu Jamil itu ibunya, istrinya Abu Lahab ya. Begitu itu pada ponakannya ini, pada ponakan suaminya ini. Gitu dan yang lain-lain. Sedemikian sering Jibril memasihati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga sampai beliau menyangka, beliau Nabi ini ya, beliau Nabi menyangka seolah-olah Jibril akan menyatakan bahwa tetangga itu berhak mewarisi harta tetangganya. Seolah-olah loh ini ya. Orang tenanan enggak, seolah-olah sampai mau berwasiat begitu, saking seringnya Jibril menasihati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangganya. Ini di Sahih Bukhari ya, Kitabul Adab, hadis nomor 6014, di Sahih Muslim di kitab Al-Bir Wasilah wal Adab, hadisnya nomor 2624. Mazala yusini Jibrilu biljar, mazala tidak henti-hentinya yusini mewasiati aku. Siapa? Jibril biljari kepada tetangga, ajar tetangga. Jibril selalu mewasiat aku kepada tetangga, maksudnya berwasiat aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarrithuhu. Lah ini sampai aku mengira bahwa Jibril itu akan memberinya warisan, atau Jibril menjadikan tetangga itu mewarisi tetangganya. Sampai mengira gitu, saking baiknya, saking seringnya Jibril mewasiati Nabi agar berbuat baik pada tetangga, sampai Nabi itu menyangka Jibril akan memberi hak waris pada tetangganya. Jadi Jibril memberi hak waris kepada tetangganya yang lain, gitu loh. Saking seringnya berwasiat. Tapi tidak loh. Wong ini cuma seolah-olah hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu. Aku menyangka saja. Nah, karena dengan hadis ini juga ya, maka kita juga kalau kita mau praktek ya tadi, tetangga kita jadikan tetangga yang merasakan kebaikan kita gitu. Jangan malah tetangga yang merasakan keburukan kita, ya jangan. Adanya kita itu jadi baik bagi tetangga kita.
Karena dulu ada seorang tabi'in namanya Muhammad bin Maslamah. Terus tetangganya ini jual rumah, jual rumah itu pada orang lain. Terus dia jual tuh mahal sekali rumahnya. Rumahnya dijual mahal, 2 kali lipat dari harga biasanya. Nah orang yang mau beli itu kan ya tanya, kok mbok do larang men ki omahku ki istimewane apa? Apa do karo liyane gitu. Kata dia, itu yang separuh itu harga rumah saya dan harga tanahnya, yang separuh itu harga bertetangga dengan Muhammad bin Maslamah. Subhanallah, sampai begitu. Saking apa? Saking penaknya dari tangannya dia gitu loh. Itu begitu ya. Sehingga malah bisa menaikkan harga ya, ketika ngedol omah. Ya mbuh wong sing gelem sing tuku gelem ora enggak tahu, enggak diceritakan, cuman ceritanya gitu itu. Oh, kok do larang ya. Iki regane semene kaya liyane semene. Kok 2 kali lipat? Ini sing separuh iki karena bertetangga dengan Muhammad bin Maslamah. Dia mengatakan kalau tidak karena terpaksa tidak akan saya jual rumah saya itu karena itu rumah yang menyenangkan karena bertetangga dengan orang alim, orang baik gitu ya. Nah makanya kalau kita jadi bertetangga nih, dulu Pak, biasanya kan kita kalau sak konco itu kan ingin jadi tonggo gitu, nah, jadi tetangga yang baik sama tetangganya itu dijaga. Jangan malah jadi gegeran gitu. Orang tangga dewe malah gegeran, jangan. Jadi bantu tetangganya supaya senang bertetangga dengan kita. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ini masih ada beberapa, 1 poin lagi ya. 1 atau 2 poin. Ya 1 poin lagi terakhir. Ada ya. Memuliakan tamu, salah satu bentuknya adalah menjamu tamu selama 3 hari 3 malam dengan sehari semalam jamuan istimewa. Ada jamuan istimewa sehari semalam. Nabi bersabda begini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Adalah dia memuliakan tamunya, jaizahnya. Nah, ini jaizah itu jamuan istimewa. Tidak seperti biasa. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah. Dan apa itu jaizahnya ya Rasulullah? Ada jaizah juga, ada tambahan istimewa, ini apa ini? Qala Rasul menjawab yaumun wa lailatun, sehari dan semalam. Jadi dijamu secara istimewa sehari semalam kalau ada tamu itu ya. Wa dhiyafatu, salah satu ayam, dan perjamuan itu, jamuan kepada tamu itu salah satu ayam 3 hari. Jadi 3 hari, sehari semalam di antara 3 hari tadi gitu ya. 3 hari kan, yang sehari semalam awal itu jaizah, diberi jamuan istimewa lebih dari biasanya. Kalau yang 2 hari berikutnya sama seperti biasanya gitu. Biasanya dia makan apa, yaitu yang dijamukan. Terus famakana wara'a dzalika, maka adapun yang lebih dari itu, wara'a dzalik, dibalik itu lebih dari 3 hari, fahuwa shadaqatun alaihi, maka itu sedekah kepadanya, kepada tamu itu ya. Terus bernilai sedekah bagi tuan rumah, kayak dia sedekah saja, dapat pahala. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, sama seperti tadi ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini yang mau kita bahas di sini. Memuliakan tamu ini ya, yukrim dhaifah. Ada jaizah. Jaizah itu tadi jamuan istimewa sehari semalam. Ya, cara kita ya berarti makan 3 kali kan itu toh. Sehari semalam kan makannya 3 kali. Tidak tahu nek di Arab sana dinama ampisan ya ini. Pisan apa pindo ya ini, 2 kali. Ya kalau kita kan biasanya 3 hari, 3 kali sehari semalam itu. Ini supaya tidak salah paham dulu, yang namanya tamu di sini itu adalah orang yang berasal dari luar kota gitu, berkunjung ke rumah kita ini untuk tujuan selain maksiat, bukan untuk maksiat. Tidak harus untuk ngaji, itu tidak harus, tapi untuk tujuan yang baik, bukan maksiat gitu loh. Misalnya dia ke tempat kita, orang dari mana, Jakarta gitu ya, mampir ke rumah kita, dia mau berkunjung ke saudaranya di Jogja sini, tapi nginepnya di tempat kita. Nah itu tamu kita berarti.
Nah, gitu lah ya. Itu dia berhak mendapatkan jamuan 3 hari 3 malam gitu. Jamuannya seperti apa? Kalau jamuan yang hari pertama itu istimewa lebih dari biasanya. Kita biasanya makan apa? Terus ditambahi gitu loh, tambahi. Biasanya tempe tahu itu endok misalnya gitu loh. Atau daging atau apa gitu kan ya. Itu tamu tadi. Ini untuk tadi. Tapi jadi bukan tamu yang sak desa napa sak kutha gordulan esuk tekan awan, bukan gitu, bukan loh ya. Itu bukan tamu yang ini, bukan. Ya tamu namanya, tapi bukan yang ini. Jadi jangan kemudian tak dolan kanca kono tamu desa. Aku nang kene jamu lho, 3 dino lho ya. Lho, kleru ngono. Bukan itu. Itu salah kalau itu. Tidak tepat, bukan yang itu gitu loh. Dia itu memang butuh diberi makan karena dia dari jauh datang ke sini bertamu ke rumah kita gitu. Nah sekarang masalahnya baik dari jauh sudah, tapi kalau kita tidak punya gimana? Kita sendiri nggak punya untuk menjamu itu, apa harus utang? Tidak. Ya apa yang kita punya? Nih tidak punya, ya tidak wajib. Oh gitu loh. Kita punya. Ki aku wet esuk tekan ana mbok nggurke ngene. Lah aku ya nganggur padha. Ya wes risiko kan gitu ta ya. Nek ndang putih gelem ndang putih ora gitu. Loh kok lah ya ndak punya kok. Ndak usah cari-cari gitu loh. Ndak punya. Kalau punya ini gitu loh ya. Gitu keadaannya. Makanya ya tadi atau kalau sekiranya keberatan ya ditolak saja tamunya. Boleh kok itu. Jadi gini loh ya. Ada orang bertamu kepada kita sebagai tuan rumah nolak itu boleh, punya hak gitu loh. Pokoknya nek disalami pengen telu ora dibuka lawang ya ditolak jenenge. Kan gitu ta ya. Kan ada hadis. Ada seorang datang pada Umar bin Khattab. Waktu itu kalau saya jadi Amirul Mukminin, datang mengetok pintu rumahnya, salam 3 kali. Terus tidak dijawab, terus pulang dia. Pulang Umar keluar dari rumahnya. Goleki lho ndi wong. Nek aku salam goleki nenek. Cari tahu siapa tadi gitu. Ketahuan orangnya ini, kalau salah belum masuk atau siapa lupa saya. Ada hadisnya ini. Terus dipanggil loh, kamu kok tadi ketok pintu sama saya salam, saya keluar, saya buka kali itu malah pulang. Lah saya sudah 3 kali kok. Udah telu salam pengen telu orang buka kayak aku mulai gitu. Loh, kok mulai iki piye yo? Lah Nabi ngendika gitu kok. Nah, gitu loh, dia cerita gitu. Salam istidzan 3 kali tidak dijawab, Pak pulang kamu, kan gitu toh. Nabi mengatakan begitu, lalu Umar, sik, betul Nabi mengatakan begitu. Saksi kamu siapa? Cari sahabat yang lain, ada menyaksikan. Iya, Amirul Mukminin Nabi pernah bersabda begini. Oh ya wis, gitu. Artinya Umar jadi dapat pelajaran. Jadi contohnya itu tadi, kita nggak siap terima tamu, sampaikan aja, maaf saya nggak bisa terima. Saya apalagi sekarang ya ada HP kan. Aku tak dolan yang ngono ya, ketemu teman kita misalnya dari mana? Jakarta, apa dari Surabaya, apa dari Medan, apa dari mana gitu ya datang bertamu. Apa saya tidak bisa terima ini, rumah saya belum bisa menerima tamu. Sampainya begitu, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau sudah jadi tamu kita punya kewajiban tadi. Kalau punya tadi loh ya, kita kan biasa makan tiap hari, ya sudah kita suguh itu makanan yang bisa kita makan itu tambah lagi gitu ya untuk tamu plus jamuan istimewanya sehari semalam gitu. Kalau sudah hari berikutnya, hari kedua, hari ketiga sama seperti yang biasa kita makan gitu. Saya pernah dapat cerita mahasiswa UGM ya dulu waktu masih kuliah dulu, KKN di satu tempat di pelosok, daerah pelosok waktu itu Jogja belum seperti sekarang ya, Jogja yang daerah-daerah minus marat-marat itu kan ya. Di satu tempat terus dia berkunjung di satu rumah gitu, nggak ada urusan apa, suguhannya itu gula Jawa gitu. Gula Jawa itu gitu lah. Terus dia bicara-bicara ketika itu dengan teman-teman yang ada di situ. Iki apa anu ya, dhewe kon ndang lunga wae ya kok disuguh gula Jawa padahal luwe gitu. Terus ternyata dijawab oleh orang-orang yang tinggal di daerah situ. Nah ya di sini memang adanya itu Mas. Kami ini tidak punya apa-apa. Nanti apa sing duwe ya gula Jawa itu gitu. Jadi suguhke yang dia punya, duwene kuwi suguhke kuwi.
Itu bukan karena tidak menghormati tamu, ya menghormati tamu, cuman adanya cuman itu. Nah gitu tadi loh ya gitu nggak apa-apa, lah punyanya cuman itu, gitu. Jadi tamu tidak juga meminta sesuatu yang tuan rumah nggak punya. Gitu. Nah, lain kalau tuan rumahnya itu punya banyak, kaya raya, terus minta dijamu, nah, zaman dulu kan gitu tuh, nggak mau jamu lah itu kan salah kalau tuan rumahnya itu. Karena kejadian juga di masa Rasulullah SAW, ada satu rombongan sahabat Nabi melewati satu daerah, kemudian mereka minta dijamu. Zaman waktu itu kalau orang datang itu minta dijamu itu biasa, karena renek orang dodol waktu itu kan ya, ada orang jualan kan, orang datang nggak punya makanan, jamu oleh tuan rumah, lah mereka nggak mau jamu, lalu sampai tiba saatnya anaknya kepala suku itu tersengat kalau jengking, sakit kan itu ya, akhirnya terus diruqyah sama salah seorang sahabat, ceritanya gitu, terus dikasih apa, kambing kayak wedhus, sampai sejumlah orangnya berapa, 50, kasih 50 kambing, ceritanya gitu kan, itu ada cerita gitu. Jadi artinya ada memang kewajiban tuan rumah untuk menjamu tamu dan hak tamu untuk menerima jamuan dari tuan rumah. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, kalau tuan rumahnya ini punya harta, punya makanan, terus sengaja dia tidak jamu tamu, maka tamu itu boleh ngambil gitu loh, oleh jiko. Nah duwe yang eneng kok gitu. Di situ ada tapi tuan rumahnya tidak ngasih, diambil saja, itu tidak nyolong, karena hak tamu punya hak untuk seperti itu. Baik, ini waktunya sudah menjelang maghrib, kita terus sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya, di waktu yang lain mungkin bisa ditanyakan. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.